jarak titik dan garis titik A terhadap garis BC. Pertama-tama kita harus hubungkan atau membuat garis melalui titik A menuju garis BC dengan tegak lurus, kita beri simbol siku-siku, kemudian perpotongannya kita sebut dengan titik P. Berikut kubus ABCDFGH dengan panjang lurus 8, tentukan jarak titik A terhadap garis EB. Maka di sini kita harus terlebih dahulu menghubungkan titik ini ke ujung-ujung garis E dan B, sehingga terbentuklah sebuah segitiga. Kemudian kita menarik lagi garis vertikal terhadap EB, kemudian kita beri nama titik potongnya adalah titik P, dan kita beri notasi di sini sebagai notasi siku-siku. Selanjutnya, kita akan identifikasi segitiga ABE, apakah dia siku-siku atau tidak. Caranya kita akan gunakan triple Pythagoras. Jadi dalam triple Pythagoras ini kita harus tahu dulu panjang dari masing-masing rusuk segitiga. Jadi AB itu sesuai dengan yang disebutkan oleh soal adalah 8, AE-nya juga 8. Kemudian EB di sini adalah diagonal sisi. Jadi kalau diagonal sisi itu di waktu kita di SMP dulu disebutkan adalah R akar 2. Jadi kita tinggal masukkan 8 akar 2. Selanjutnya kita cobakan triple Pythagorasnya. Untuk triple Pythagorasnya kita harus pilih dulu yang paling besar di antara ketiga ini. Ini 8, ini 8 akar 2. Ingat ya, akar 2 itu 1 koma. Jadi kalau 8 1 koma tentu dia lebih dari 8 ya. Jadi EB yang paling panjang. Nah, yang paling panjang ini kita buat di sisi kiri, kemudian yang dua lagi kita buat di sisi kanan. Tetapi masing-masing kita kuadratkan, yang dua ini kita jumlahkan. Kita cek, 8 kuadrat 64 kali 2, ini 64 tambah 64, ini 128, ini 128. Jadi kalau kondisinya seperti ini benar, kiri dan kanannya, maka dipastikan segitiga ABE adalah segitiga siku-siku ya. Nah, siku-sikunya di mana? Siku-siku di depan sisi yang paling panjang. Jadi sisi paling panjang adalah EB, maka di depannya itu yaitu A. Jadi disinilah nanti siku-sikunya. Oke, nampak yang warna hijau. Kemudian barulah kita gunakan luas, laga luas ya. Jadi luas 1 kita gunakan BE dan AP ya. Itu alasnya, alas kali tinggi bagi 2. Ini luas untuk segitiga siku-siku ya. Sedangkan luas 2 kita gunakan AE dengan AB atau AB kali AE dibagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Jadi sebetulnya di sini luasnya hanya kita ubah yang menjadi alas dan tinggi saja. Objeknya masih sama yaitu segitiga ABE. Kemudian BE-nya itu kita ambil dari ini 8 akar 2, AP yang mau dicari, AE-nya sudah ada 8, AB-nya 8, kita coret 8 dengan 8, berarti AP-nya 8 per akar 2, dirasionalkan menjadi 4 akar 2. Demikian jarak dari titik A ke garis EB sebesar 4 akar 2. Soal yang kedua, tentukan jarak titik A terhadap garis EC. Jadi sama seperti tadi, kita hubungkan dulu ujung-ujung garis ini dengan titik, membentuk sebuah segitiga, kemudian dari titik ini kita tarik garis vertikal terhadap garis EC, kita beri nama perpotongannya dengan titik P, lalu kita beri di sini simbol siku-siku. Selanjutnya kita lakukan identifikasi. AE-nya sudah jelas 8 sesuai dengan soal, kemudian AC ini adalah diagonal sisi yaitu R akar 2, 8 akar 2, sedangkan EC adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya adalah R akar 3, jadi 8 akar 3. Selanjutnya kita cek siapa yang paling besar di antara ketiga ini. Ini akar 2 sama akar 3 jelas lebih besar akar 3 ya, jadi 8 akar 3 ini adalah yang terbesar. Ingat ya, walaupun sama-sama 1 koma, tetapi 1, 2 ini 1 komanya kalah dengan akar 3 ya, 1 komanya. Kemudian kita sendirikan yang paling besar yaitu 8 akar 3 dan 8 akar 2 dan 8-nya kita buat di sebelah kanan. Masing-masing kita kuadratkan, untuk yang sebelah kanan kita jumlahkan. 64, ini 64 kali 2, berarti ini 64 kali 3 ya, karena ini kan 64 kali 2, ini 64 kali 1. Nah, sementara di sini adalah 64 kali 3. Dengan demikian kiri dan kanannya sama, berarti segitiga ACE-nya sudah dipastikan adalah siku-siku di depan yang paling panjang, EC.
berarti siku-siku di A. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita lakukan luas laga luas, di mana untuk luas 1 kita pilih EC dan AP ya, itu alas dan tingginya. Sedangkan untuk luas 2-nya kita pilih AE dengan AC atau AC dengan AE, ya, jadi alas kali tinggi bagi 2. Ini kita coret 2-nya, lalu EC-nya kita ambil dari 8/3, AP-nya yang mau dicari, AE dan AC-nya sudah ada, ini AE dan AC. Kemudian kita coret 8 dengan 8, tinggallah 8/2/3 dirasionalkan menjadi 8/3/6. Berikutnya, soal ketiga, kubusnya masih 8 cm juga, titiknya P di tengah-tengah HG, kemudian Q di tengah-tengah AB. Pertanyaannya jarak titik P terhadap garis QH ya. Jadi sama seperti tadi kita hubungkan, kita peroleh segitiga PQ. Kemudian dari titik P kita buat garis vertikal, memotong HQ di titik R, kita beri sini simbol siku-siku. Lalu kita identifikasi, sebelum kita identifikasi tentu kita harus tahu dulu panjang rusuk masing-masing. Baik, untuk HP-nya ini setengah dari HG. HG adalah 8, jadi setengahnya adalah 4. Kemudian untuk HQ, ini HQ, kita ambil HD dan DQ. Kenapa? Karena HD itu adalah garis tinggi, tegak lurus terhadap alas ABCD. Sehingga kalau kita lihat garis HD ini, dia kan berpotongan dengan ABCD di titik D. Jadi kalau dari titik D ini kita tarik garis kemana saja di dalam bidang ini, mau ke DA, mau ke DQ, mau ke DB, mau ke DC, dia pasti semua garis yang kita sebutkan tadi itu akan tegak lurus dengan garis tinggi DH-nya. Nah, dengan demikian dipastikan HDQ adalah segitiga siku-siku. Itu siku-sikunya di D. Jadi HD kuadrat, kemudian DQ kuadrat ya. Kemudian HD-nya itu 8. DQ belum tahu, maka kita gunakan lagi segitiga yang lain, yaitu segitiga DAQ. Ingat ya, ini sudut A, sudut B, sudut C maupun sudut D, di sini semuanya 90 derajat karena dia ini adalah persegi. Jadi persegi itu ininya semuanya 90. Jadi sudah dipastikan sudut A di sini dari ABCD ya, itu adalah siku-siku. Dengan demikian ADQ adalah segitiga siku-siku. Kemudian kita pitagoraskan AD kuadrat sama AQ kuadrat. Ya, AD-nya 8, sedangkan AQ hanya setengahnya AB ya, jadi 4 saja. 64 tambah 16, 80 dikuadratkan jadi 80 tambah 64, itu 144 diakarkan jadi diperoleh 12. Baru yang terakhir adalah PQ. PQ ini boleh kita geser P-nya ke G, Q-nya ke B, sehingga PQ itu sama dengan GB, yaitu diagonal sisi, yaitu R/2, jadi 8/2. Kemudian kita cek siapa di antara tiga ini 4, ini 12, ini 8 kali 1 koma. Jadi sudah pasti HQ yang paling besar, yaitu 12. Jadi 12-nya kita buat sendiri di kiri, yang pendeknya atau yang saling tegak lurusnya kita letakkan di kanan, jangan lupa dikuadratkan, dijumlahkan. 4 kuadrat 8/2, ini 16, ini 64 kali 2, 128, kalau dijumlahkan 144, ini 2 kuadrat adalah 144. Dengan demikian, kiri dan kanannya sama, dipastikan segitiga PQH adalah siku-siku di depan yang paling panjang, yaitu di depan yang 12, di depan HQ. Berarti di P ya, ini kita lihat nanti muncul ya, ini dia. Kemudian setelah itu kita buat luas laga luas. Untuk luas satunya kita pakai HQ dan RP atau PR. Sedangkan luas 2-nya kita pakai HP dan PQ ya. Coret 2 dengan 2, HQ-nya kita masukkan dari sini 12, PH-nya sudah ada tadi 4, PQ-nya 8/2. Lalu 4 kali 8, 32/2 per 12 ya. Sama-sama dibagi 4, ini 8/3/2. Demikian jarak yang diminta.